Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, oleh karena kasih Tuhan, kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun dalam bentuk online. Ya. Tetapi Tuhan menyertai kita. Nah, mari pada kesempatan ini kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan dahului dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, sekarang jemaat sedang menunggu sebuah renungan dari kitab suci. Kiranya Roh Kudus akan menyentuh hatinya, sehingga kami ditingkatkan terus di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 9 ya, ayat yang ke-20 sampai 22. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 22 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan kata demi kata, supaya saudara dapat menikmati kuasa firman Tuhan. Ya. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20 dikatakan begini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di sini ada satu kisah seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Dia terus pendarahan. Mungkin ya saudara, seorang perempuan itu kan tiap bulan harus mens. Tetapi ini 12 tahun terus pendarahan.
Ya, manusia itu hidup ya karena darah, ya. Kalau darahnya terus keluar lantas tubuhnya menjadi lemah, tidak kuat. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, ini perempuan berkata, wes aku gak kuat untuk menghadap Yesus. Sebab itu waktu Yesus dikepung oleh banyak orang yang ingin keselamatan. Ya. Jadi dia tidak bisa, dia itu lemah. Maka dia berkata, wes tak, aku nak bisa menjamah jumbai jubahnya. Jumbai itu yaitu apa itu? Dari jubah itu ada jumbai-jumbainya itu dijamah. Pasti aku sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, hei anakku, ya, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ada seorang ahli pikir, ya saudara. Ahli pikir. Jadi setelah dia membaca ini, dia renungkan. Dalam-dalam dia merenungkan. Lantas dia menemukan cara berpikir. Ya. Cara berpikir ini dikatakan kehidupan rohani yang baik. Ya. Menyebabkan mekanisme respons tubuh atau daya tangkap kerja organ tubuh ya bisa menerima menurut imannya. Jadi saudara, dikatakan hidup rohani. Ya, hidup rohani itu orang yang hidup seringkali tidak mencapai hal-hal yang bersifat rohani. Hidupnya itu selalu berkisar pada hal-hal yang bersifat jasmani. Lalu dia lunga gereja ya, untuk mencapai hidup rohani. Tetapi lunga gereja nek cuma ngrungokno tok ya, ngrungokno tok tetapi tidak melakukan akan firman Tuhan toh juga tidak ada artinya ya. Banyak orang ke gereja ngrungokno khotbah. Tapi khotbah itu bersifat rohani. Tetapi tidak mampu melakukan kehidupan rohani. Nah, karena itu saudara ya, seperti wanita ini terjadi pendarahan. Sampai 12 tahun. Saudara bisa bayangkan 12 tahun itu 365 kali 12. Oh, berat ya saudara. Tapi saudara, Tuhan bilang imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi saudara, selama 12 tahun atau mungkin selama hidupnya, dia itu mengenal Yesus. Tetapi hidupnya penuh penderitaan.
Karena rohaninya tidak tumbuh. Kehidupan rohaninya tidak tumbuh. Tetapi waktu dia tahu Yesus menyembuhkan macam-macam penyakit. Orang buta, orang timpang, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Ini wanita ini tumbuh kehidupan rohani, tumbuh imannya. Ya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara, ini satu contoh yang baik bagi kita. Supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, jangan kita dibawa oleh daging hanya kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi. Anak Tuhan tapi sifatnya duniawi. Tutur katanya duniawi, perbuatannya duniawi. Dan duniawi tidak pernah memberi keselamatan. Duniawi selalu memberi kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Artinya, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara ditanya, kamu percaya Yesus? Oh, percaya. Rasanya koyok ngageti. Tapi apa yang saudara ucapkan, aku percaya itu lahir dari diri kita sendiri. Tetapi kalau percaya kita itu lahir dari Roh Kudus, itulah yang disebut percaya atau iman. Itulah yang Yesus katakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan kurang memikirkan sampai di situ. Ya, karena kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan sekarang saudara, melalui renungan ini kita berdoa, ya, minta Roh Kudus, bawalah kami kepada dunia rohani, supaya kami oleh pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus kami memperoleh iman yang lahir dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, perempuan ini mungkin sudah lama dia percaya, tapi nganggo karepe dhewe. Ya. Tetapi waktu dia melihat Yesus, dia menyembuhkan orang sakit. Ya. Bahkan orang mati dihidupkan. Lantas oleh kuasa Roh Kudus lahirlah iman yang dari Roh Kudus. Dan dia berkata, kalau saja saya menjamah jubah Yesus atau jumbai dari jubah Yesus, saya pasti sembuh. Itu iman yang lahir dari kuasa Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, mari kita renungkan betul-betul
Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya saya dapat mempermuliakan nama-Mu. Ya. Nah, kiranya renungan yang singkat ini saudara bisa dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mencapai kehidupan iman. Sebab Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dan mari kita sekarang berdoa ya saudara. Kita berdoa minta supaya Roh Kudus menguatkan iman kita ya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami ini sering berkata percaya, tetapi sebetulnya apa yang kami katakan itu lahir dari diri kami, tetapi segala langkah laku kami ini tidak sesuai dengan percaya kami. Tetapi kali ini Tuhan, seperti perempuan ini setelah melihat Yesus, dia berkata, kalau saya hanya memegang jumbai dari jubah Yesus, saya pasti sembuh. Dan nyatanya dia dapat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Biar firman ini Tuhan akan memberikan saudara-saudara yang berkenan mendengar ini untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.